pada stay tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! This is Channels Television's breaking news. Selamat pagi para pemirsa, kali ini kita akan mewawancarai virus corona. Tuan Corona, pertama-tama saya ingin tanya tentang nasab Anda dan dari mana keluarga Anda berasal. Dalam ilmu kevirusan, keluargaku dikenal dengan nama Corona Viridae. Nenek moyangku SARS dari Cina dan MERS dari Saudi. Tuan Corona, seberapa cepat perkembangbiakan Anda? Awalnya aku sendirian. Tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Kenapa mereka menjuluki Anda dengan sebutan COVID-19? Itu adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Lalu kapan dan di manakah pertama kali Anda muncul? Aku pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Baiklah, lalu bagaimana Anda menyebar? Aku menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk. Ini adalah sebuah cuplikan video bagaimana virus corona menyerang tubuh kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru, akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini,
bernapas saja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Negara di luar negeri pasti memiliki strategi atau cara untuk menumpaskan virus corona ini. Jadi, kali ini saya akan membagikan beberapa cara negara-negara luar negeri menumpaskan virus corona ini. Negara mana yang punya strategi paling ampuh untuk lari dari pandemi? Sebenarnya susah juga buat nentuin strategi mana yang dalam tanda kutip terbaik. Ini karena setiap negara punya banyak banget perbedaan, dari penduduk sampai kondisi geografisnya. Tapi biar lebih jelas, coba kita bahas dari 3 negara ini dulu yang sekarang lagi paling dalam tanda kutip terdampak. Jadi bisa kita lihat hampir dari mereka semua sekarang nerapin lockdown. Walaupun kelihatannya tegas, langkah ini diambil karena sebenarnya pemerintahnya kurang responsif sama masyarakatnya yang susah diatur. Oke, tapi sekarang bandingin juga sama negara-negara yang grafiknya udah melandai. Negara-negara inilah yang bisa dibilang berhasil dalam ngatasin pandemi. Oke, terus apa rahasia mereka? Singkatnya, mereka nerapin kombinasi beberapa kebijakan. Kayak cepet nerapin lockdown, ngeisolasi orang yang berpotensi nularin, bikin tes corona yang banyak, cepet dan terjangkau, ngelacak jejak orang yang positif, dan tentu aja punya sistem kesehatan yang memadai. Misalnya kayak Cina. Sebagai tempat awal semua ini bermula, mereka punya strategi yang tegas. Netapin lockdown buat Wuhan dan nyiapin rumah sakit darurat dalam hitungan hari. Seiring kasus meningkat, mereka makin ngebatasin gerak-gerik warganya dan nyuruh mereka buat terus nge-update status kesehatan mereka kalau mau berpergian. Hasilnya, jumlah kasus pun berhasil turun, meski di sisi lain ngorbanin ekonomi dan kehidupan warganya. Beda sama Korea Selatan, mereka ini sekarang jadi sorotan dunia karena mampu ngurangin penyebaran virus corona tanpa ngelakuin lockdown. Kuncinya, cepat dan tanggap. Ibarat teman kalian yang super rajin di kelas, mereka langsung segera mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ujian corona ini datang. Dan ketika wabah mulai merebak, mereka udah siap buat ngelakuin tes massal di banyak tempat dan ngumpulin data mereka sedetail-detailnya demi informasiin warganya biar pada siaga. Dan ini berlaku di negara-negara lainnya yang strategi canggih pemerintahnya berhasil nurunin grafik khusus corona di negara mereka setiap harinya. Infeksi virus dan penyakit baru udah hampir pasti akan selalu ada. Tapi seenggaknya dibandingin zaman dulu, sekarang kita punya lebih banyak harapan. Harapan yang bisa buat ilmuwan tahu tentang virus corona, bahkan sampai jauh ke DNA-nya hanya dalam hitungan pekan. Harapan yang bikin kita sadar tentang betapa pentingnya cuci tangan dan merhatiin asupan makanan. Harapan dalam bentuk kekuatan untuk nyiptain obat demi kesehatan. Harapan tersebut ialah ilmu pengetahuan. Dan Buat orang-orang yang setiap mau keluar rumah tidak mau menggunakan masker dari anjuran pemerintah, kali ini saya akan membagikan bagaimana sebuah cuplikan video pentingnya masker dalam melindungi tubuh kita dari virus. seberapa perlu sih kita pakai masker? Singkatnya, resikonya itu besar dan kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Corona itu tiap nginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit dan nunjukin gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan nggak pakai masker dan dia nularin kamu di jalan. Atau justru bisa aja kamu yang udah positif tapi belum terdeteksi dan nularin banyak orang di sekitar kamu. Ditambah lagi jumlah tes deteksi corona kita saat ini belum maksimal. Yang berarti mungkin ada banyak banget orang positif corona di seantero Indonesia yang belum terdeteksi. Oke, tunggu. Tapi apakah benar pakai masker bisa nyegah penyebaran virus ini semua? Ya, walaupun gak 100% efektif, tapi masker bisa banget ngebantu neken penyebarannya. Saking kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker emang gak bisa ngelindungin kita dari orang yang sakit. Tapi,
perlu diingat, gunanya masker adalah ngelindungin orang lain dari diri kita yang mungkin sebenarnya udah sakit. Soalnya, virus corona itu nyebar lewat percikan air liur, dan masker ngebantu banget untuk ngehalangin mereka. Tapi tunggu dulu, bukannya sekarang stok masker udah tipis banget dan penggunaannya juga dikhususin buat cuma para tenaga medis? Ya, itu bener. Makanya, buat orang biasa kayak kita, masker kain yang reusable bisa jadi jawabannya. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau isinya ngasal bisa nggak naik kelas, masker kain penahan corona ini pun kalau bikin yang ngasal malah nggak guna. Makanya pertama-tama kita mesti tahu dulu bahan apa aja yang bisa nahan partikel-partikel sekecil virus corona dan sebisa apa mereka nahannya. Terus yang kedua, kita juga mesti pertimbangin kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain. Karena percuma aja kalau pakai masker justru bikin kita susah napas. Dan dari dua pertimbangan itu, para ahli nyimpulin kalau masker kain yang paling oke adalah dari gabungan bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian yang perlu diperhatiin selanjutnya adalah cara makainya, biar bisa efektif. Jadi ya, intinya kita perlu pakai masker kain waktu keluar rumah. Bisa bikin sendiri ataupun beli di para pedagang masker kain yang pendapatannya terhambat akibat pandemi ini. Sebaiknya satu orang itu punya 2 masker kain, jadi pemakaiannya bisa ganti-gantian. Dan kalau masih bingung, beginilah cara nyimpen masker biar bisa dipakai ulang. Disimpan di dalam plastik yang bersih, biar sewaktu nggak dipakai pun nggak ada kuman bandel yang nempel. Virus corona yang merebak tiba-tiba udah ngagetin satu dunia. Kalau nggak hati-hati, semua bisa jadi korban. Tujuan kita satu, ngelindungin satu sama lain. Sekaranglah waktunya kita gerak bersama. Adalah sebuah cuplikan video bagaimana para pahlawan-pahlawan kita melawan virus corona. Let's go, guys. CJ, remember that? Are you punks watching this? Guys, these zombies are increasing. Ah, great. Ija, how are you doing? Sensei! ここは俺が。うるせえ、黙れ! That was crazy! Look at my suit. We don't want to get you infected, right? Wow, thanks. You coming? Yeah, homie, for sure. Cool. Smoke! Oh my god! What's up? You crazy? Let's get up out of here.
expected so. Boom! Hey, are you okay? Guys, John Wick's got infected. Rick, we have to act now! The areas are not clear yet. Their numbers are increasing. We won't survive this. Saitama Sensei. I'm almost there. Tell me when you're ready. All right, guys, take the guns. Pass it to him. Come on! On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Now! The beloved Dum-Dum! We kicked their butts. Yeah, we sure did. Good job, everyone. Video tadi itu bukan pahlawan yang sebenarnya. Pahlawan sebenarnya yang membantu kita melawan virus corona adalah ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Dan untuk orang-orang di luar sana, kita tetap di rumah aja agar kita bisa membantu tim medis dengan di rumah aja. Udah.